semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi terenungkan pujian ini. Biarlah mengikuti Yesus menjadi kekuatan dalam setiap hidup. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Baik, shalom teman-teman, selamat malam buat kita semua. Pertama, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Kalau bilang saya mungkin sudah tidak asing ya teman-teman, tapi mungkin ada teman-teman dari DSJ yang belum pernah bertemu dengan saya. Nama saya Roy Hili, saya dari lingkungan 3 Pelita. Sebelum kita mulai firman kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih dan cinta-Mu. Malam ini kami akan sedikit membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bapa hadir bersama kami. Bapa pakai hamba untuk dapat berkata-kata, biar apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Indo firman kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pembacaan firman pada malam hari ini terambil dalam Kejadian 40 pasal 41 ayat 37 sampai 45. Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-37 sampai 45. Baik, saya akan membacakannya. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Dalam perikop, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat inilah kelebihanku daripadamu. Minta maaf, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikan nyala kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Di sini tema yang saya dapat dari KKDSJ, masa depan yang cemerlang, teman-teman. Bagaimana kita mengartikan tentang masa depan yang cemerlang? Apakah masa depan yang cemerlang itu hanya sebatas memiliki kesuksesan hidup di masa depan,
Dimana kalau ketong melihat seseorang dia sangat terkenal atau dia punya jabatan, dia soalnya ada masalah keuangan, soalnya sulit memenuhi kebutuhan dan dia punya keinginan hidup, atau dia memiliki sesuatu atau barang-barang yang ketong kategorikan sebagai mewah. Apakah dia memiliki masa depan yang cemerlang? Mungkin ketong bisa pungkiri teman-teman. Di zaman sekarang nih, untuk mengartikan masa depan yang cemerlang, mungkin seperti itu. Sehingga seseorang dikatakan dia berpeluang memiliki masa depan yang cemerlang ketika ia memiliki beberapa hal berikut. Kita kasih contoh, misalkan yang pertama, dia berasal dari keluarga yang berada dan memiliki pengaruh. Ketong mungkin lihat ada ini, ketong teman, dia punya keluarga yang pengaruh, dia punya orang tua yang kaya, mungkin kan dalam hati bilang, ini dia pasti punya masa depan yang cemerlang. Atau mungkin dia memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ketong langsung bilang, ini pasti dia masa depan cemerlang. Dia pendidikan tinggi. Ketong yang hanya sampai SMP, hanya sampai SMA, saya bisa apa? Dan yang ketiga, dia memiliki keahlian khusus. Ketong lihat ada kakak Tevin dong main musik. Ketong lihat, ini pasti masa depan cemerlang, dong pun skill bagus. Ketong yang hanya bisa nonton, saya bisa apa? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Atau ketong lihat ketong teman, dia pekerja keras, atau ini orang dia pekerja keras. Jika berpikir, dia dari muda saja dia sudah bekerja keras seperti ini. Dia sudah bantu dia orang tua, tiap hari banting tulang, ketong setiap hari main game, main Mobile Legends, main PUBG, dia sudah kerja keras. Mungkin kita berpikir bahwa ini dia pasti masa depan cemerlang, teman-teman. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki salah satu dari hal yang tadi beta sebut, maka dia seringkali cenderung pesimis untuk bisa menjadi orang dengan masa depan yang cemerlang. Seperti yang tadi beta bilang, minta maaf mungkin ada yang berpikir, beta orang tua biasa sah, beta hanya sampai SMA sah, beta hidup begini-begini sah, beta tahu ke depan seperti apa, beta masa depan cemerlang kosongnya beta tahu. Mungkin ada yang pesimis seperti itu teman-teman. Dari firman yang tadi ketong baca, saat ini ketong belajar bagaimana pandangan firman Tuhan tentang masa depan yang cemerlang melalui kisah Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir nih teman-teman. Kalau ketong berbicara tentang Yusuf, ketong sebagai pemuda Kristen, apalagi ketong sudah sering ibadat, ketong sudah sedikit tahu gambaran tentang Yusuf teman-teman. Bagaimana dia menjadi seorang gembala domba, kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dia menjadi budak, bahkan sempat di penjara. Tapi akhirnya yang kita tahu dia memiliki masa depan yang cemerlang, di mana dia menjadi penguasa di Mesir. Di sini ada timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah Yusuf berasal dari keluarga yang berada dan memiliki pengaruh? Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, kalau kita lihat riwayat atau kehidupan dari Yusuf, dia bapa nama Yakub. Yakub ayah Yusuf ini dia dikenal memiliki ternak yang banyak. Namun kalau kita baca nanti di Kejadian 37, di situ dia memiliki ternak yang banyak, tapi sepertinya dia tidak memiliki budak. Sebab yang mengembalakan dia pun ternak-ternak itu adalah dia pun anak-anak sendiri. Dan Yakub juga tidak termasuk orang yang memiliki pengaruh. Karena Kejadian 37 ayat 1 itu dia mengatakan bahwa mereka tinggal di negeri penumpangan, yaitu tanah Kanaan, yang saat itu tuh belum menjadi mereka pemilik teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang Yusuf berasal dari keluarga yang berada dan memiliki pengaruh, mungkin ini ada sedikit gambaran yang tadi. Yang kedua, apakah Yusuf memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi? Kejadian 37 ayat 2 di situ mengatakan bahwa Yusuf berusia 17 tahun
sebelum ia dijual oleh dia pun saudara-saudara dong. Jadi selama itulah ia berada dalam didikan dia pun orang tua. Mungkin Alkitab tidak menjelaskan bagaimana bentuk pendidikan yang Yusuf peroleh di saat dia beranjak dewasa sampai 17 tahun. Namun saat dia dijual oleh saudaranya, teman-teman, di sini ketong bisa melihat kesulitan hidup yang dia alami. Dia dijual oleh dia pun saudara-saudara hingga dia bertemu dengan Firaun. Itu banyak sekali kesulitan, hambatan yang dia alami, teman-teman. Dan itu bisa dilihat bahwa Yusuf adalah seorang yang cerdas. Dan dia pun kecerdasan tuh mungkin beta ada beberapa poin gambaran. Yang pertama, di Kejadian 41 kalau ketong baca dari ayat 33 sampai 36 tuh, di situ saat ia memberikan saran atau solusi yang baik kepada Firaun setelah ia mengartikan mimpi dari Firaun. Dia pun kecerdasan yang kedua, saat dia mampu mengelola seluruh bahan makanan baik pada masa kelimpahan maupun masa kelaparan. Bahkan Yusuf ini dia tidak saja cerdas secara intelektual, teman-teman. Dia juga kalau mau dibilang cerdas secara emosional. Yang terlihat saat ia mampu mengelola emosi selama bertahan dalam menghadapi dia pun kesulitan hidup. Ketong sudah tahu kalau ketong bayangkan dia pun hidup seperti itu, ketong tempatkan di dia pun posisi saya ketong mungkin rasa susah, teman-teman. Dia juga bisa mampu mengendalikan diri terhadap godaan dari istri Potifar. Dan saat dia mengartikan mimpi dari Firaun, di situ dia tidak membanggakan dia pendiri bahwa dia tuh hebat, dia bisa mengartikan mimpi, dia punya kekuatan, dia punya keahlian. Nanti kalau teman-teman baca, di situ dia berkata, bukan berkali-kali aku, melainkan Allah. Itu di Kejadian 41 ayat 16. Jadi di situ Allah yang memberikan dia pun kemampuan, yang memberikan dia keahlian, teman-teman. Dan saat dia menjadi penguasa di Mesir, dia tidak pernah membalas kepada saudara-saudaranya. Dari apa yang dia pun saudara-saudara lakukan kepada dia, perlakuan kepada dia, dia tidak membalas. Padahal dia orang bilang sudah memiliki kuasa atas Mesir. Dan apa yang dia omong itu akan terjadi, teman-teman. Sebaliknya dia mampu mengampuni, dia menerima dan dia menampung dia pun saudara pun hidup. Itu di Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Jadi apakah Yusuf memiliki keahlian tertentu? Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi, yang tadi saya jelaskan, mimpi dari Firaun. Namun ia sendiri mengaku bahwa bukan sekali-sekali dia tetapi Allah yang memberitakannya padanya, teman-teman. Yusuf sebagai seorang yang pekerja keras, menurut saya dia adalah seorang yang pekerja keras. Yusuf terbiasa mengembalakan ternak ayahnya dan ia patuh pada ayahnya. Dia pun ayah pada saat dia pun ayah suruh pergi melihat dia pun saudara-saudara ternak saat mereka mengembalakan ternak. Dan dia juga bekerja keras, rajin dan penuh tanggung jawab selama berada di rumah Potifar. Dengan demikian terlihat bahwa memang Yusuf ini cerdas dan dia memang bekerja keras. Namun teman-teman, bukan semata-mata dua hal ini yang menopang di masa depan. Dia cerdas, dia bekerja keras, tapi bukan berarti ke depan di masa depan cemerlang, teman-teman. Kecerdasan dari Yusuf ini karena dia punya kepribadian yang bekerja keras itu dibangun atas dasar takut akan Tuhan. Bahkan Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah. Masa depan Yusuf yang sangat baik tuh berawal dari rasa takut akan Tuhan yang hidup di dalam dia pendiri. Dalam 17 tahun dia hidup, teman-teman, bersama dia ayah. Tentu saja mungkin Yakub memperlihatkan dan mengajarkan dia pun kehidupan iman pada Yusuf. Dan Yusuf menerima itu, teman-teman. Kemudian selama 13 tahun
dia mengalami kesulitan. Di situ Yusuf belajar untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Dia berserah dan dia percaya pada penyertaan Tuhan, teman-teman. Dan setelah itu kita semua tahu Tuhanlah yang bertindak menjadikan Yusuf dari seorang pemuda yang biasa saja, bekas budak, malah dia juga mantan narapidana, dia menjadi penguasa besar di negeri orang. Sehingga di situ teman-teman, dirinya menjadi berkat, tidak saja bagi dia pun keluarga, tetapi juga bagi banyak bangsa. Dari pernyataan tadi, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf pun kisah? Supaya kita juga bisa memiliki masa depan yang cemerlang seperti yang Yusuf alami. Bagi kita pemuda Kristen ini, masa depan cemerlang bukan semata-mata menjadi orang yang sukses dalam hidup. Lu sukses bukan berarti lu memiliki masa depan yang cemerlang, teman-teman. Namun bagaimana dalam ketemu keadaan sukses itu, ketong tetap menjadi pribadi yang tunduk pada otoritas Tuhan, dan kehadirannya menjadi, dan ketemu kehadiran itu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Hal itu dimulai dari mungkin membangun kehidupan iman di dalam Tuhan. Dan dia pun cara bagaimana. Ini ada 4 poin yang kita catat di sini. Bagaimana kita membangun kehidupan iman kepada Tuhan. Yang pertama, maknailah secara dalam siapa ketong di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi ketong, teman-teman. Ketong harus sadar bahwa ketong ini orang-orang yang berdosa dan ketong ini menerima maut. Namun karena kasih Tuhan terlampau besar atas ketong, sehingga Tuhan memilih meninggalkan kemuliaannya dan memberi diri untuk ketong melalui penderitaan dan dia pun kematian. Supaya ketong yang percaya ini mendapat bagian dalam dia pun kemuliaan. Mungkin bayangkan kalau ibaratkan misalkan ketong karena ketong pun kesalahan, ketong masuk dalam pasir hisap, teman-teman. Di situ ketong son bisa apa-apa le, ketong semua mati. Tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan bilang, beta ganti lu posisi. Tuhan yang di dalam dan ketong yang selamat, teman-teman. Bukankah dengan begitu ketong akan mengasihi Tuhan? Karena dia sudah ganti ketong posisi. Yang kedua, kasih kepada Tuhan. Saat ketong sudah mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan itu menjadi dasar untuk lebih sungguh mengenal Tuhan, teman-teman. Ya, melalui pemberitaan firman, ketong belajar firman, melalui perenungan baik secara pribadi maupun dalam ketong pelayanan. Bisa juga ketong belajar firman melalui ketong ajaran, teguran, nasihat dan didikan orang tua. Dan yang ketiga, setelah ketong belajar firman, ketong harus menerima itu firman. Biarkan firman meresap masuk dalam ketong hati, teman-teman, hingga firman itu mempengaruhi ketong hidup. Bagaimana itu firman mempengaruhi ketong hidup sedemikian rupa sampai terjadi perubahan dalam ketong hidup, baik dalam ketong hidup, ketong pribadi, dan beta percaya saat itu firman masuk dalam ketong hidup, ketong akan menjadi orang yang patuh, rajin, senang belajar, giat bekerja dan lain-lain. Dan poin yang keempat, setelah ketong belajar firman, ketong mengaplikasikan firman itu di dalam ketong hidup setiap hari. Atas dasar kasih pada Tuhan dan rasa hormat padanya, teman-teman. Ketong harus ingat, Tuhan
dapat mengizinkan berbagai kesulitan terjadi dalam ketopung hidup. Namun itu untuk membentuk ketopung karakter supaya ketong menyerupai seperti Kristus. Jadi ketong harus kuatkan ketopung hati untuk terus berserah pada Tuhan dan percaya pada penyertaan. Jadi yang pertama, ketong maknai secara dalam siapa ketong di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi ketong. Kedua, setelah ketong memaknai dan ketong memiliki kasih kepada Tuhan, kasih itu menjadi dasar untuk lebih sungguh mengenal Tuhan. Dan setelah mengenal Tuhan, ketong belajar tentang Dia pun firman. Dan setelah ketong belajar tentang Dia pun firman, ketong aplikasikan firman itu dalam ketong pun hidup. Percayalah teman-teman, jika demikian, maka Tuhan pasti membentuk ketong pun hidup. Siapapun ketong, bagaimanapun lah ketong pun latar belakang, ketong mau minta maaf dari keluarga yang biasa, atau ketong memiliki status sosial yang biasa, bahkan sekalipun ketong adalah mantan narapidana teman-teman. Di dalam takut akan Tuhan, ketong masa depan akan menjadi cemerlang. Mungkin ini saja bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin.